Baik, sebelum kita melakukan sesi konseling, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitratul Surya. Saya di sini sebagai konselor. Baik, sebelumnya di sini kami sebagai konselor itu menerapkan prinsip kerahasiaan. Jadi kamu bisa bebas bercerita apapun itu tentang permasalahanmu. Selamat siang Nanda, terima kasih sudah datang hari ini. Bagaimana kabarmu saat ini? Baik Bu, tapi akhir-akhir ini saya ngerasa nggak semangat Bu. Terima kasih sudah mau berbagi. Aku bisa lihat sepertinya ada sesuatu yang sedang kamu rasakan. Berat ya? Iya Bu, saya ngerasa gagal waktu presentasi minggu lalu. Saya gugup, salah ngomong, dan teman-teman tuh jadi lihat saya aneh. Rasanya tuh malu banget. Kedengarannya kamu benar-benar kecewa dan malu atas kejadian itu. Kamu merasa tidak nyaman dengan cara teman-teman memandangmu ya? Iya Bu, sejak saat itu saya jadi malas berbicara di kelas dan lebih suka diem saja. Aku dengar kamu jadi menarik diri setelah kejadian itu. Apa yang kamu rasakan tentang dirimu saat ini? Saya ngerasa nggak pantas Bu, seperti saya nggak cerdas teman lain. Jadi kamu merasa dirimu kurang mampu dibandingkan mereka? Iya, saya takut kalau nanti saya ngomong lagi, saya bakalan salah lagi, Bu. Kamu takut gagal lagi ya? Kalau kamu mengingat presentasi itu, bagian mana yang paling membuatmu merasa gagal? Saya lupa bagian penutupnya, Bu. Terus dosennya bilang kayak gini, kamu belum siap. Sejak saat itu saya ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kata-kata dosen itu sangat membekas ya. Aku bisa pahami kenapa kamu merasa terluka. Kamu ingin diakui sudah berusaha, tapi justru merasa gagal. Iya Bu, padahal saya belajar semalaman. Kamu sudah berusaha keras, dan meski hasilnya belum sesuai harapan, itu tidak berarti kamu tidak mampu, Nanda. Bagaimana rasanya saat kamu mendengarkan itu? Sedikit lega Bu, rasanya seperti ada yang mengerti. Nanda, aku melihat kamu adalah orang yang peduli dengan hasil dan mau belajar. Itu menunjukkan kamu punya tanggung jawab yang tinggi. Tapi kadang saya ngerasa itu nggak cukup Bu. Wajar merasa begitu, tapi coba pikir deh, apa saja hal baik yang sudah kamu lakukan sebelum presentasi itu? Saya menyiapkan materi, latihan di depan kaca, dan bantu teman satu kelompok bikin slide. Wah, itu luar biasa. Banyak hal positif yang kamu lakukan, tapi kamu hanya melihat satu bagian yang tidak sempurna. Bagaimana kalau kamu coba melihat dirimu secara utuh, bukan hanya dari kesalahan kecil itu? Mungkin saya terlalu keras sama diri saya sendiri ya Bu. Betul, kamu mulai menyadarinya. Menerima diri bukan berarti berhenti berkembang, tapi menyayangi diri meski sedang tidak sempurna. Saya ingin seperti biasa Bu, bisa menerima diri saya. Kalau kamu sudah mulai menerima dirimu, langkah kecil apa yang ingin kamu lakukan setelah ini untuk membangun kepercayaan dirimu kembali? Mungkin saya akan mulai berbicara di kelas, walau cuma 1 atau 2 kali. Saya mau mencoba perlahan-pelan tuh Bu. Itu langkah yang bagus sekali Nanda, tidak perlu langsung sempurna. Cukup konsisten dan percaya bahwa kamu mampu belajar dari pengalaman. Terima kasih Bu, saya ngerasa lebih tenang sekarang. Aku senang mendengarnya. Terima kasih juga sudah jujur dan terbuka hari ini. Kita bisa lanjutkan pertemuan berikutnya untuk melihat perkembanganmu ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Nanda, kamu sudah melakukan hal besar hari ini. Berani menghadapi dirimu sendiri. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya.